mati lampu lagi. Padahal baru bayar listrik ya. Pernah ngalamin hal kayak gini, mati listrik mendadak atau tiba-tiba tagihan listrik mahal? Di video ini kita bakal ngebahas gimana modernisasi grid listrik jadi solusi buat masalah-masalah listrik. Sebelum ngomongin grid modern, kita kenalan dulu sama grid listrik konvensional. Grid konvensional bekerja satu arah. Listrik diproduksi di pembangkit, disalurkan lewat jaringan, lalu dipakai oleh konsumen. Masalahnya, sistem ini minim informasi balik. Jadi kalau ada gangguan, biasanya baru ketahuan setelah listriknya padam. Grid lama punya beberapa kelemahan. Pertama, boros energi. Banyak listrik terbuang karena tidak dipantau secara real time. Yang kedua, sulit mendeteksi gangguan. Jadi petugas harus cek manual ke lapangan. Dan yang ketiga, kurang fleksibel buat energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin. Nah, disinilah smart grid hadir. Smart grid adalah sistem jaringan listrik modern yang menggunakan teknologi digital untuk memantau, mengontrol, dan mengoptimalkan distribusi listrik. Smart meter bisa mencatat pemakaian listrik secara real time dan langsung mengirim data ke sistemnya. Sekarang kita masuk ke IoT dan sensor. Jadi sensor pintar itu memungkinkan gangguan terdeteksi otomatis, bahkan sebelum terjadi pemadaban biasanya. Nah, dengan bantuan AI, beban listrik bisa diprediksi, jadi distribusi jadi lebih efisien. Pada smart grid, jaringan listrik berfungsi sebagai sistem aktif. Jaringan ini tidak hanya mengalirkan listrik, tetapi juga mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data secara terus-menerus. Data yang diperoleh dari smart meter, sensor jaringan, dan perangkat monitoring dikirim ke pusat kontrol. Berdasarkan data tersebut, sistem dapat mengambil keputusan secara otomatis, seperti mengatur distribusi energi, menyeimbangkan beban, atau mengisolasi gangguan. Dengan mekanisme ini, smart grid mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi jaringan secara real time, tanpa harus menunggu intervensi manual dari operator. Selain efisiensi, smart grid juga meningkatkan keandalan sistem kelistrikan melalui konsep self-healing. Pada saat terjadi gangguan, seperti kerusakan pada salah satu distribusi, sensor pada smart grid dapat mendeteksi lokasi gangguan secara otomatis. Sistem kemudian mengalirkan aliran listrik ke jalur lain yang masih berfungsi, sehingga pemadaban dapat diminimalkan dan hanya terjadi pada area yang terdampak. Berbeda dengan sistem konvensional yang membutuhkan pengecekan manual, smart grid memungkinkan proses pemulihan jaringan berlangsung lebih cepat dan efisien. Sebagian besar sistem kelistrikan dunia saat ini masih bergantung pada infrastruktur yang dibangun sekitar 50 tahun lalu. Sistem tersebut didesain untuk kebutuhan di masa itu, dengan pola aliran listrik satu arah dan sedikit kontrol otomatis. Seiring waktu, kebutuhan akan energi yang lebih besar, efisien, dan fleksibel berkembang pesat. Teknologi digital, komunikasi cerdas, dan sensor pintar menjadi elemen kunci yang tidak ada di grid lama. Smart grid muncul sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Sebuah sistem jaringan listrik yang tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga mengumpulkan informasi secara real time, memprosesnya, dan menggunakan data itu untuk membuat keputusan secara otomatis. Smart grid menjanjikan peningkatan keandalan jaringan, di mana sistem dapat merespon gangguan atau lonjakan beban secara real time, sehingga mengurangi pemadaman secara signifikan. Efektivitas grid juga meningkat karena kemampuannya dalam mengoptimalkan aliran energi, meminimalkan losses atau rugi-rugi di jaringan, dan memudahkan integrasi sumber energi terbarukan yang bersifat fluktuatif seperti tenaga surya atau
atau angin. Dengan adanya smart grid, kita juga membuka peluang untuk pasar energi yang lebih dinamis seperti peer-to-peer trading listrik di komunitas dan pengelolaan konsumsi energi yang lebih pintar bagi konsumen. Sekarang kita contohin di rumah. Lewat aplikasi kita bisa melihat pemakaian harian listrik kita berapa. Kalau ada panel surya di rumah, kelebihan listriknya bahkan bisa dikirim balik ke grid. Jadi bukan cuma pakai listrik, kita bisa jadi produsen listrik. Dari sisi konsumen, smart grid memberikan transparansi penggunaan energi. Informasi konsumsi yang akurat membuat pengguna lebih sadar terhadap pola pemakaian listriknya. Kesadaran ini mendorong perilaku penggunaan energi yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Sementara itu, bagi operator jaringan, data yang dikumpulkan oleh smart grid menjadi dasar yang penting dalam perencanaan sistem, pemeliharaan jaringan, serta pengambilan keputusan jangka panjang. Dengan adanya data yang akurat dan real-time, operator dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya operasional. Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan smart grid masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi keamanan cyber, interoperabilitas antar sistem, serta kesiapan infrastruktur. Karena smart grid bergantung pada sistem komunikasi digital, perlindungan data dan keamanan jaringan menjadi aspek yang sangat penting. Namun, dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data, smart grid memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Ke depan, smart grid diperkirakan akan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan yang lebih cerdas, andal, dan berkelanjutan. Di dalam smart grid, terdapat berbagai teknologi yang memainkan peran penting. Misalnya, jaringan komunikasi digital yang memungkinkan smart meter dan sensor lain untuk saling berbagi informasi dengan cepat. Sensor-sensor ini memonitor berbagai parameter seperti tegangan, arus, dan beban di ribuan titik di jaringan. Data ini lalu diproses oleh sistem pusat untuk menentukan bagaimana aliran energi harus diatur agar tetap efisien, aman, dan responsif terhadap permintaan. Tanpa teknologi komunikasi dua arah inilah, jaringan listrik tidak akan mampu beroperasi secara cerdas. Ini adalah fondasi utama dari smart grid modern. Dengan smart grid, kita dapat banyak manfaat. Lebih hemat energi, Lebih ramah lingkungan, dan mendukung masa depan seperti kendaraan listrik dan smart city. Modernisasi grid bukan cuma soal teknologi, tapi soal masa depan energi kita. Menurut kamu, apakah Indonesia sudah siap menuju smart grid? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.